Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Pada video ini saya akan menampilkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Saya Igede Jingga Mas Darsika, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem. Instansi tempat kerja saya di SMK Negeri 1 Kubu. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Bapak Kitirman dan pengajar praktek saya adalah Ibu Niketut Utami Handayani. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah budaya positif dapat saya wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Peran saya dalam hal ini adalah membuat murid memahami dan menyadari yang didasari dari motivasi intrinsik, yaitu bukan dari paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, mengajarkan murid saya untuk selalu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini, motivasi yang muncul itu berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pujian, atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini, saya akan menumbuhkan hal ataupun alasan yang ketiga, yaitu menciptakan atau membuat orang menjadi yang seperti mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri serta menumbuhkan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal yang dapat saya lakukan lainnya adalah menghindari untuk pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, peran saya dalam posisi kontrol seorang guru, saya akan menerapkan posisi manajer, di mana saya akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ataupun kesalahannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berikutnya terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas. Peran saya di sini adalah di mana keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas diterapkan dengan melakukan kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Peran saya di sini adalah kan bersama-sama dengan murid untuk membuat keyakinan kelas yang akan nantinya disepakati dan untuk diindahkan bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Peran saya di sini dalam hal penerapan segitiga restitusi adalah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab.
terkait dengan keterkaitan dengan materi modul sebelumnya, yaitu dalam keterkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Hal ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah. Maka dengan hal tersebut akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan berikutnya dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif, dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah, dan juga guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan yang terakhir yaitu dengan visi dari guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif supaya diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam prosesnya menggunakan pendekatan bagja sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya terkait dengan refleksi. Pertanyaan yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, yaitu terkait dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus saya resapi dalam diri dengan mewujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan ini memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah bagi murid dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Dengan kata lain, penghargaan bisa bersifat menghukum. Kemudian yang kedua, terkait dengan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum. Dan setelah mempelajari modul ini, saya seharusnya bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, dalam proses penyelesaian masalahnya, saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi, sehingga murid dalam hal ini merasa nyaman dan mandiri, serta bertanggung jawab untuk penyelesaian masalah yang dihadapinya. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lebih sering sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu sering merasa bersalah dan jenuh karena harus selalu memberikan hukuman jika murid melanggar. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian kasus atau masalah yang dihadapi siswa. Nah, perasaan saya menjadi sangat tenang dan bisa mengontrol emosi. Perbedaannya sangat jelas. Saya lebih menyadari bahwa pentingnya komunikasi lebih dalam untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Nah, selaku guru BK, untuk hal tersebut, saya sangat pernah, bahkan terlalu sering melakukan segitiga restitusi itu. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana saya sering memberikan pernyataan bahwa setiap tindakan pasti ada maksudnya dan menanyakan apa alasan murid ataupun siswa saya berbuat seperti itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, supaya budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi juga dilaksanakan ataupun diterapkan di rumah dengan tujuan untuk menjadi suatu pembiasaan yang baik dimanapun murid itu berada. Sekian pemaparan ataupun tampilan dari video saya pada kesempatan ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk mengadakan transformasi ataupun perubahan pada dunia pendidikan. Salam guru hebat.